Halo Tech Lovers, belum lama ini Pak Jokowi menghadiri undangan G7 yang dilaksanakan di Jerman. Konferensi tingkat tinggi KTT G7 dibuat untuk membahas situasi global agar mendapatkan solusi, baik itu keputusan atau kerjasama di bidang-bidang tertentu. Namun perlu diingat hasil forum hanya bersifat usulan dan rekomendasi, sehingga tidak mengikat negara yang mengikuti KTT G7. Keputusan KTT ini bisa disampaikan oleh salah satu negara anggota atau bahkan bersama-sama dengan negara lainnya. Negara apa saja yang tergabung dalam G7? Kenapa sih harus dibentuk? Aku akan mengulas bagaimana kelompok ini bisa terbentuk. Dilansir Detik, Group of Seven G7 dulunya bernama KTT Ekonomi Dunia yang dibentuk oleh Valéry Giscard d'Estaing kala menjabat sebagai Presiden Prancis. Setelah berdiskusi dengan Helmut Schmidt yang berasal dari Jerman. Pertemuan para anggota G7 dilaksanakan pada tahun 1995 atas usul dari Menteri Amerika George Shultz dan dihadiri sebanyak 6 negara anggota, yaitu Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Inggris. Mereka fokus membahas krisis minyak yang mengakibatkan runtuhnya sistem nilai tukar tetap sebagai upaya menstabilkan perekonomian global. Namun, belum menemukan solusi. Sehingga pada tahun yang sama dilaksanakan pertemuan kedua. KTT G7 dilanjutkan atas inisiatif Presiden Prancis Valéry Giscard d'Estaing sebab krisis minyak yang terjadi di dunia mulai merambat ke bidang ekonomi dan energi. Upaya yang didapatkan dari diskusi internal menghasilkan Declaration of Rambouillet sebagai janji politik yang ditandatangani oleh para anggota. Declaration of Rambouillet berisi tentang komitmen untuk bersatu mempromosikan perdagangan bebas, multilateralisme, kerjasama dengan negara berkembang, dan pemulihan hubungan Blok Timur. Pertemuan selanjutnya berlangsung tahun 1967 dengan membahas masalah kebijakan moneter. Pada tahun 1970-an, KTT G7 memperluas ruang lingkup mereka terkait kebijakan luar negeri dan keamanan. Tak lama kemudian, setelah perlawanan Barat versus Timur tahun 1991, Gorbachev selaku Sekretaris Jenderal Rusia diundang ke pembicaraan di pinggiran KTT London. Beberapa tahun kemudian, di tahun 1998, Rusia ikut bergabung ke dalam KTT dan ditangguhkan pada tahun 2014. Setelah Rusia resmi menjadi anggota dan KTT G7 diganti dengan KTT G8 menjadi pertanda dimulainya era baru di kelompok ini. G8 mendapat beberapa kritikan, salah satunya karena kesannya yang eksklusif, sehingga membuat negara-negara lain juga membentuk organisasi sejenis beranggotakan 20 negara bernama G20. KTT G7 sampai sekarang terus melaksanakan pertemuannya setahun sekali dan masih berlangsung hingga sampai saat ini. KTT 7 pada 2022, Jerman mengambil alih kepresidenan G7 untuk ke-7 kalinya. Jerman juga menjadi tuan rumah KTT G7 ke-48 yang berlangsung pada 26 hingga 28 Juni 2022 lalu. Negara-negara maju dan memiliki ekonomi besar menjadi syarat utama untuk menjadi bagian dari KTT G7. Pada awal dibentuk tahun 1975, KTT G7 beranggotakan hanya 6 negara. Setahun setelahnya, tepatnya 1976, Kanada resmi bergabung dalam organisasi internasional ini. Rusia juga ikut serta menjadi bagian di dalamnya. Bahkan, sempat terjadi perubahan dari G7 menjadi G8 di tahun 1998. Namun, hak dan kewajiban Rusia ditangguhkan sebagai jajaran KTT 8 sebab melakukan serangan militer ke Ukraina, tepatnya di wilayah semenanjung Crimea, sehingga kembali menggunakan nama G7 mengingat jumlah anggota mereka kembali menjadi 7, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Meskipun termasuk dari negara maju dan punya ekonomi yang besar, China tidak termasuk ke dalam G7. Dilansir Detik, China tidak pernah menjadi anggota G7 disebabkan karena tingkat kekayaan masyarakatnya masih tergolong rendah, sehingga negara Tiongkok tidak dianggap sebagai negara dengan ekonomi maju seperti anggota G7 lainnya. Namun berkat pertumbuhan dan peningkatan di bidang militer dan ekonomi, China berpotensi membawa alternatif lain ke dunia, sehingga membuat G7 merasa was-was. Sebagai organisasi internasional yang fokus membahas isu-isu global,
G7 memiliki peran yang cukup signifikan. G7 yang beranggotakan negara maju mewakili 40% produksi domestik dari global dan 10% dari populasi dunia. Anggota G7 juga merangkap keanggotaan dalam G20, di mana seluruh anggotanya mewakili 85% dari ekonomi global dan 2/3 dari penduduk dunia. Ya, walaupun memiliki efek yang cukup besar, G7 tidak dapat mengesahkan undang-undang apapun. Mengingat sistem pemerintahan anggota mereka berbeda, namun terdapat beberapa peran G7 bagi dunia. Diketahui, G7 mengirimkan bantuan keuangan kepada negara-negara berkembang. Pada 2002, KTT7 juga berperan penting dalam persiapan dana untuk melawan penyakit malaria AIDS. Nah, menjelang KTT G7 tahun 2021, Menteri Keuangan dari negara anggota berkumpul dan sepakat agar perusahaan multinasional membayar pajak sebesar minimal 15%. Perusahaan multinasional yang wajib bayar pajak bukan hanya karena punya kantor di tempat mereka meraup penjualan, sehingga semua perusahaan multinasional perlu membayar dan berpotensi akan berdampak pada perusahaan-perusahaan besar, seperti Google, Amazon, Meta, dan lain sebagainya. Gimana Teknolovers? Menurut kamu bagaimana sejarah yang dibentuk G7 ini? Muliakah atau justru hanya membawa permasalahan baru?